Dari zaman dahulu, sejak masa Kesultanan, para perempuan Aceh memang dikenal gigih dan hebat. Perempuan Aceh adalah pejuang, sebagai kodratnya sebagai orang yang lemah, namun mampu menyetarakan layaknya para lelaki. Dulunya banyak perempuan Aceh menjadi para cahidah dalam melawan para kapei penjajah hingga menjadi garda terdepan memimpin perlawanan. Kendati demikian, di era modern ini masih ada benih-benih kehebatan perempuan Aceh yang tersisa, baik itu mereka yang berperan sebagai tokoh politik, pengusaha, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Sebut saja Lindawati Husaini, berumur 36 tahun, sejatinya adalah sosok wanita karir. Di usianya yang masih sangat muda, Indah, begitu dia biasa disapa, telah memiliki jaringan bisnis di negeri jiran Malaysia. Bersama adiknya, Muhammad Iqbal Husaini, wanita kelahiran tahun 1985 di Ulegri, Kabupaten Pidijaya ini, mendirikan sebuah perusahaan jasa pemukaran dan pengiriman uang atau money changer dan money transfer agent. Cimita Berlian SDN BHD, begitu merek mereka tabarkan pada perusahaan tersebut. Cimita berasal dari bahasa Aceh, yakni coba cari, ungkap Indah dalam perbincangan dengan serambinews.com di Banda Aceh awal Juli tahun 2021. Memang banyak yang menyangka perusahaan ini milik orang India karena namanya agak mirip-mirip dengan kata-kata India, ujar Indah. Perusahaan milik Indah yang berkongsi dengan adiknya ini beralamat di Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia. Cimita Berlian bukanlah satu-satunya usaha Indah dan keluarganya. Bersama abang dan adiknya, Indah juga mewarisi beberapa kedai runcit atau swalayan peninggalan almarhum ayah mereka. Namun kehidupan mewah yang telah dimilikinya di Malaysia tidak menjadikan dirinya lupa akan kampung halaman. Setiap tahun, Indah bersama suami dan anak-anaknya pulang ke Aceh, bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabatnya. Tapi, kepulangan Indah kali ini berbeda dengan biasanya. Kali ini, Indah berencana akan menetap lama di Aceh. Salah satu alasannya adalah wasiat almarhum ayahanda yang menginginkan Linda menyekolahkan anaknya di daya atau pesantren di Aceh. Ayah mengamanahkan agar saat usia anak kami masuk SMP dibawa pulang ke Aceh untuk masuk pesantren, kata Indah. Ayah ingin agar saya mengikuti jejaknya yang menyekolahkan kami semua di pesantren, imbuhnya. Almarhum ayahanda Linda bernama Husaini Bakri atau akrab disapa dengan Toke Hus. Semasa hidupnya, Toke Hus merupakan salah satu pengusaha terkemuka di Malaysia. Ia juga memiliki beberapa swalayan dan usaha lainnya di tanah kelahirannya di Pidijaya. Linda merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara. 6 saudaranya telah menjadi warga negara Malaysia, sedangkan ia bersama satu adiknya berkewarganegaraan Indonesia. Meski berkewarganegaraan Indonesia, Linda memiliki dokumen lengkap untuk membuka usahanya di Malaysia. Di Malaysia pula Linda bertemu belahan jiwanya, yakni Jupriyadi Muhammad Yahya, pemuda ganteng asal kota Lok Sumawe yang juga menetap di Malaysia. Pasangan yang menikah pada tahun 2006 ini dikaruniai seorang putra yang bernama Muhammad Azizi yang kini berusia 12 tahun. Linda bercerita, karir dan usahanya di Malaysia dimulai pada tahun 2003. Ketika itu, Indah baru saja menyelesaikan pendidikan pesantren modern Al-Kausar Al-Akbar, Medan, Sumatera Utara. Saat itu, ayah yang sudah menjadi penduduk tetap di Malaysia menjemput Indah ke Medan untuk melanjutkan kuliah di Malaysia, ujarnya. Namun takdir berkata lain. Setelah sampai di Malaysia, jiwa bisnisnya tumbuh tanpa sengaja. Bersama abang dan adik-adiknya yang telah terlebih dahulu tinggal di Malaysia, Indah ikut mengelola kedai runcit milik ayahnya.
Pergaulannya bersama ibu-ibu komunitas Aceh di Malaysia semakin membuka pintu rezeki bagi Indah. Bersama adiknya, dia kemudian sepakat berkongsi mendirikan perusahaan jasa penukaran dan pengiriman uang dengan merek dagang Shimita Berlian SDN BHD. Sejak itu, Indah beberapa kali muncul di pameran yang dilaksanakan di mal-mal besar di Malaysia. Wajahnya dengan gaya hidup sosialita bersama rekan sejawatnya di Malaysia juga sering terlihat di media sosial. Belasan tahun Linda berada di Malaysia, sempat pada tanggal 10 Mei tahun 2021, ia memutuskan kembali ke Indonesia untuk menunaikan wasiat sang ayah. Awalnya, Linda berencana pulang hanya sekitar beberapa bulan sampai putranya betah tinggal di Dayak. Namun, kondisi di Malaysia yang masih berperang melawan pandemi COVID-19 membuat Linda memutuskan akan menetap lama di Aceh. Saya lebih tenang di sini. Insya Allah, suami saya juga akan pulang setelah Lebaran Idul Adha nanti, ujarnya. Linda bercerita saat pulang ke Indonesia awal Mei lalu, ia bersama putranya menjalani karantina selama 5 hari di Jakarta. Saat mereka keluar dari Malaysia, negeri jiran itu juga sedang menerapkan pembatasan aktivitas alias lockdown. Hanya warga non-warga negara yang memiliki dokumen lengkap yang bisa keluar dari Malaysia, ujarnya. Aturan pemerintah Malaysia, Linda dan suaminya yang memiliki paspor Indonesia diizinkan keluar. Sedangkan adik-adiknya yang telah menjadi warga negara Malaysia dipastikan tidak akan bisa pulang ke Aceh dalam waktu dekat. Mudah-mudahan keadaan dunia akan segera membaik agar keluarga Aceh yang berada di Malaysia dan berbagai negara lainnya bisa tetap bertatap muka seperti sedia kala, ungkap Linda. Hingga keadaan dunia membaik, Linda telah membulatkan tekad untuk menetap di Aceh. Ia akan melaksanakan wasiat ayah dan ibunya, serta juga menjalankan usaha-usaha yang ditinggalkan sang ayah pada beberapa bidang di Aceh. Jika keadaan negeri membaik, ia akan kembali ke Malaysia, namun sebagai pelancong, bukan sebagai penduduk yang menetap di Malaysia seperti beberapa tahun lalu. Meskipun telah memiliki bisnis besar di Malaysia, tidak menjadikan Linda merasa asing di Aceh. Ia bahkan mengatakan lebih merasa tenang di Aceh. Ia juga merasa lebih dekat dengan keluarga.